di dalam sebuah pusaka itu ada bukunya, juga ada catatan-catatan tertentu mengenai pusaka. Jadi apabila keris pusaka itu panjangnya 10-15 cm, itu tergolong pusaka jimatan. Bentaring cahya nratas kuninging tirta gadhang marang si gagat kang wis ulung galenganing kalong mratandani sang Baladara kudu nindakake kewajiban bedah kipati peteng hanyulari jagat sakisine ing kedaratan arum gandanyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya. Saya ucapkan terima kasih buat Anda semua, subscriber saya yang telah mensupport dan mendukung channel saya ini, channel Lindu Aji Jombang. Dan apabila nanti ada kata-kata saya yang salah dalam konten saya ini, dalam video saya ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya bos. Dan kesempatan ini saya akan mereview 2 buah pusaka saya. Ya, ini pusaka yang sangat sederhana dan sangat sederhana sekali lah pokoknya bos. Cuma yaitu pamornya lumayan istimewa bagi saya. Dan saya akan bercerita sedikit lah, nggak usah banyak-banyak. Dulu pusaka itu dibuat dan ditempa atau diciptakan oleh seorang empu itu untuk piandel, dan bukan hanya untuk piandel, juga untuk berperang di medan tempur. Tapi setelah perkembangan zaman semakin maju dan semakin modern, maka sebuah keris pusaka itu tidak lagi digunakan untuk berperang. Banyak keris pusaka sekarang itu digunakan untuk adat tertentu dan untuk upacara-upacara keagamaan atau kerohanian, khususnya bagi non-muslim tentunya, bukan untuk orang-orang muslim. Karena apa? Karena ini sebenarnya budaya yang ditinggalkan nenek moyang kita untuk kita semua. Dan pusaka ini sangat-sangat melekat di hati orang-orang Jawa, khususnya orang Jawa, suku Jawa. Itu sangat melekat di hati. Karena apa? Karena satu, pembuatan sebuah bina pusaka itu tidak mudah. Dan seni tempanya sendiri sangat bagus. Untuk menyatukan sebuah komponen baja, besi, nikel, dan lain-lain itu tidak gampang. Seni lipatnya sangat sulit, dan itu harus dilakukan atau ditempa dengan cara-cara khusus dan dengan orang-orang yang terpilih. Maksudnya ya empu lah bos gitu. Dan ini kemarin saya dapat juga lumayan sulit bos. Sekarang cari pusaka yang bagus, yang utuh, tangguhnya tus, itu sangat sulit. Karena apa? Karena ya itu tadi, perkembangan keris di Indonesia untuk saat ini sangat bagus.
Dan UNESCO sendiri sangat bangga dengan orang Indonesia. Karena apa? Karena tidak salah memilih untuk diakui sebuah mahakarya dari Indonesia, yaitu sebuah keris pusaka. Dan kali ini saya akan mereview 2 buah pusaka saya. Ini menurut saya bos, ini dapurnya biasa saja, dapur sederhana, tapi pamornya pamor luar biasa. Anda ingin tahu apa dapur yang sederhana ini dan pamor apa di dalam dapur keris yang sangat sederhana ini? Jangan lupa yang baru gabung, like dan subscribe channel saya. Dan apabila video saya ini atau channel saya ini menurut Anda bagus dan baik, saya mohon di-share ke teman-teman semua agar apa? Agar tahu tentang masalah pusaka dan masalah barang antik serta budaya. Karena apa? Karena saat sekarang ini perkembangan zaman dan perkembangan budaya itu sangat banyak, apalagi budaya-budaya dari luar Indonesia, khususnya dari luar negeri, itu dari asing itu sangat banyak masuk. Dan jangan salah bos, budaya di Indonesia ini orang luar itu banyak sekali yang menyukai dan ingin belajar sebuah budaya di Indonesia. Contohnya di pagelaran wayang kulit, banyak orang luar negeri itu yang dari Amerika, yang dari Jepang, yang dari Belanda, ingin sekali belajar tentang budaya wayang kulit. Ada yang pengen belajar jadi sinden, ada yang pengen belajar tabuhnya gamelan, misalkan kendang, terus saron. Banyak pokoknya orang luar negeri itu yang ingin sekali belajar budaya Indonesia. Dan apa kita tidak bangga dengan budaya kita sendiri? Jangan sampai budaya kita ini nanti dibawa oleh orang-orang dari luar negeri untuk diakui di negara mereka. Dan ini yang betul-betul sangat saya prihatinkan. Karena apa? Karena untuk muda-mudi atau pemuda milenial zaman sekarang itu banyak yang cenderung senang ke budaya asing dan budayanya sendiri dilupakan. Saya sangat prihatin dengan kondisi yang seperti itu. Padahal orang luar negeri sendiri itu suka dan cinta sekali dengan budaya Indonesia, dan mereka sangat ingin sekali belajar tentang kebudayaan di Indonesia. Bahkan ada yang sampai rela meninggalkan negaranya hanya untuk berpindah ke Indonesia dan belajar mengenai seni dan budaya Indonesia. Dan apa kalian semua tidak merasa malu? Padahal kita ini yang mempunyai budaya. Monggo sama-sama kita lestarikan semua budaya yang ada di Indonesia. Kalau saya terkhususnya, saya paling cinta dan paling senang dengan budaya seni tempa dari sebuah keris pusaka. Mari sama-sama bos, kita lestarikan, dan mari sama-sama kita kembangkan, kita uri-uri, dan kita kasih penjelasan kepada generasi penerus bangsa ini agar apa? Agar tahu tentang budaya, agar tahu tentang pusaka. Dan mari kita beri pelajaran kepada semua pemuda-pemuda milenial khususnya agar apa? Agar tidak takut dengan sebuah pusaka. Karena apa? Karena dari dulu image pusaka itu selalu identik dengan satu dukun,
Nomor 2, paranormal, kerasukan, santet, telung, tenung, dan image-image seperti itu. Mari kita mari kita bangun lagi supaya tidak terjadi kesalahan, bahwasanya pusaka itu tidak seperti yang mereka pikirkan. Walaupun toh di sebuah bila pusaka itu mengandung sebuah energi, mengandung sebuah yoni, dan mengandung simbol-simbol juga atau kekuatan. Karena apa? Karena kita juga tidak bisa menyalahkan pemikiran orang-orang yang seperti itu. Karena apa? Karena sudut pandang kita sudah beda, dan dari pemikiran-pemikiran personal itu juga lain-lain. Ya monggo. Karena apa? Karena ya itu tadi, sudut pandangnya kita berbeda, dan marilah kita yang senang dan gemar menguri-uri budaya keris Tosan Aji ini, mari kita budayakan dan mari kita kasih pencerahan kepada semua orang-orang yang berpikiran negatif tentang sebuah keris pusaka, terutama yang kadang-kadang ada yang bilang keris pusaka ini sihir, keris pusaka ini musyrik, padahal ini tidak ada hubungannya dengan sihir dan musyrik. Karena apa? Karena keris pusaka ini diciptakan dulunya memang untuk piandel, untuk sifat kandelnya seorang laki-laki. Dan jangan salah, banyak sekali, terutama bukan orang Jawa saja, sampai dari luar pulau, dari mana-mana itu sebenarnya ada pusaka-pusaka yang dari luar pulau, dan ada banyak lah pokoknya. Dan banyak juga pahlawan-pahlawan atau pejuang kita yang memakai keris pusaka. Bahkan seorang ulama pun banyak yang senang dengan sebuah pusaka. Dan sudut pandang yang mengatakan pusaka sirik, pusaka musyrik itu letaknya di mana? Saya juga tidak tahu. Karena apa? Karena ini budaya, bukan agama gitu. Dan mari kita lihat sama-sama, mari kita review 2 buah pusaka saya ini. Ini yang pertama ini Gahyaman Solo bos ini, tapi ini warangkanya kayaknya timuhu, tapi sudah tertutup oleh oleh pelitur lah, kayak cat modelnya. Dan ini masih orinya, dan ya pusaka ini saya dapat juga dari hunting ke lokasi, ke desa-desa, dan masih orinya. Mungkin orangnya juga nggak mau mengganti warangka yang lebih bagus, tapi ini nanti mau saya sandangi, mau saya kasih warangka yang agak lumayan lah. Karena apa? Karena saya ingin menghormati nilai-nilai sebuah pusaka dan nilai-nilai sebuah penciptaan dari sang empunya, biar agak terlihat lumayan cantik lah, lumayan bagus gitu. Ini seperti ini warnanya, dan dadarnya ini suluan. Mari kita buka. Ini dapurnya bos. Dapurnya ini kalau menurut saya film sari. Dan ini begitu saya buka, ini baunya sangat wangi. Ini nggak rekayasa bos. Anda percaya monggo, nggak percaya monggo. Ini pusaka ini terawat. Karena apa? Karena kelihatan pamornya ini sangat cukup bagus, dan kayaknya habis diwarangi ulang. Jadi kelihatan sekali pamornya. Dan ini begitu saya buka, baunya itu sangat wangi. Dan ini pusaka yang lumayan gagah kalau menurut saya. Ini mungkin panjangnya sekitar 36-37an. Dan wilanya sendiri ini terkesan agak lebar, bagus pun. Dan ini berpamor
junjung derajat. Kenapa kok saya dinamakan pamor junjung derajat? Karena ada seperti pangkat yang ini berlapis-lapis bos, dan ini pamor-pamor istimewa kalau menurut saya. Karena apa? Karena junjung derajat sendiri itu merupakan simbol dari sebuah derajat. Derajat yang bagaimana? Ya derajat yang lebih tinggi. Dan ini juga merupakan simbol atau lambang sebuah kepemimpinan. Jadi siapapun yang merasa dirinya sebagai pemimpin itu derajatnya pasti tinggi dan pasti mulia di hadapan anak buahnya. Dan keris ini sangat diburu dan sangat digemari oleh pejabat, oleh instalasi-instalasi tertentu yang ada di kepemerintahan. Karena apa? Karena mungkin simbol derajatnya ini bisa menaikkan derajat seseorang. Dan jenis-jenis pusaka seperti ini, tilam sari yang berpamor junjung derajat ini pusakanya tidak memilih. Jadi siapapun sebenarnya bisa untuk memiliki sebuah pusaka yang seperti ini, dengan dapur tilam sari yang sangat sederhana, tapi pamornya cukup istimewa bos. Dan ini sangat digandrungi oleh semua pecinta keris dan tosan aji. Dan untuk saat ini tidak gampang. Dan saya sendiri pun ini sudah beberapa kali punya pamor-pamor yang seperti ini, tapi saya nggak awet. Nggak awetnya apa? Karena begitu saya dapat, pasti ada saja yang memahami pusaka ini. Ini saya nggak sombong bos ya. Ini saya ngomong real seperti apa yang terjadi di kehidupan saya. Jadi kalau saya punya pamor-pamor seperti ini, pamor-pamor junjung derajat ini, pasti nggak lama akan laku. Ini kita tidak ada niatan untuk begini-begini atau begitu-begitu, nggak ada. Ini real bos. Ini seperti yang saya ceritakan, ini real sekali. Dan ini sangat istimewa sekali bagi saya. Dari pembesiannya, dari semuanya lah pokoknya sangat istimewa. Ini kayaknya jenis-jenis eranya ini Tuban, masuknya era Tuban Mataram kayaknya, sampai tembus di dalam gonjonya. Tembus bos. Ini nanti kita sertakan videonya agar Anda semua nanti tahu gambaran jelasnya, karena ini di kamera nggak tahu ini nanti seperti apa jelasnya. Nanti biar ada videonya, ada video detailnya, nanti Anda bisa menyaksikan. Dan jangan lupa yang baru gabung, kalau Anda senang dengan channel saya ini, monggo silakan di-like dan monggo silakan dikomenkan banyak. Yang jelas komennya yang bagus-bagus ya bos. Jangan komen di luar dari keris dan pusaka. Kalau Anda komen di luar keris dan pusaka, insya Allah saya tidak akan komen. Kalau Anda komen masalah keris dan pusaka, insya Allah langsung saya balas. Pokoknya selama saya tidak tidur atau tidak sibuk, saya langsung balas. Walaupun jam 3 pagi, walaupun jam 4 pagi, saya balas. Mari kita lihat pusaka saya yang satunya seperti apa. Dapur yang sederhana dengan pamor yang sangat istimewa. Bentar. Ini bos, ini warangka-warangka yang seperti ini saya sangat suka. Karena apa? Cekli itu kelihatan lebih menarik, kelihatan lebih bagus. Nanti juga disertakan di video detailnya nanti. Dan mari kita lihat apa isi di dalam pusaka saya ini. Ini masih terplastik bos. Karena apa? Karena kemarin dapatnya tidak seperti ini.
dapatnya itu masih kotor, masih karatan semua di bila pusaka ini. Ini dapurnya sederhana, hanya brojol. Nah, tapi ini pamornya istimewa bos, jangan salah, ini pamor melati tumpuk. Dan ini pusaka kaktus. Sudah nggak gampang cari pusaka yang seperti ini di lokasian, sulit. Ini bukan pattern ya bos, saya ngomong lagi sekali lagi, ini bukan pattern. Karena apa? Banyak orang-orang yang salah mengartikan sebuah pusaka. Di sini akan saya jelaskan lagi. Ini pemahaman ini personal dari saya sendiri, tapi saya tidak ngawur. Jadi di dalam sebuah pusaka itu ada bukunya, juga ada catatan-catatan tertentu mengenai pusaka. Jadi apabila keris pusaka itu panjangnya 10-15 cm, itu tergolong pusaka jimatan. Jimatan 10-15 cm, dan 15-25 itu tergolong pusaka pattern. Jadi 15-25 cm itu tergolong pusaka pattern. Dan kalau 25-39 itu tergolong jenis pusaka normal. Atas 25-39 itu masih pusaka normal bos, bukan pattern. Kadang-kadang ada yang salah kaprah, 26 dikatakan pattern, 27 dikatakan pattern, sampai 28-29 itu dikatakan pusaka pattern. Itu salah. Di atas 25 itu sudah pusaka biasa, bukan pattern. Dan di atas 40 sampai seterusnya itu tergolong pusaka corok. Corok itu jadi pusaka yang istimewa, pusaka yang panjang lagi dari pusaka biasa. Dan ini berdapur brojol, berpamor melati tumpuk. Dan melati tumpuk sendiri itu simbol dari sebuah bunga melati. Itu kan baunya sangat harum, dan mungkin sang empu itu dulunya itu kepinginnya siapapun pemegang pusaka ini itu namanya bisa harum, namanya bisa dikenal karena kebaikannya, karena perbuatannya yang sangat bagus dan sangat disegani. Dan juga melati tumpuk ini simbol dari kerejekian juga. Jadi kalau kita sudah mempunyai nama yang bagus, mempunyai sifat yang baik, insya Allah rezeki itu tidak akan menghindar dari kita. Itu personal dari saya ya bos, mengenai simbol melati tumpuk. Tapi kalau menurut Anda lain, ya saya minta maaf. Monggo nanti silakan di komen, kita bisa ya hitungannya sedikit tanya jawab atau sharing mengenai pusaka, mengenai barang antik, mengenai budaya. Saya lebih senang. Pokoknya jangan di luar pusaka dan budaya. Oke bos, dan ini pusaka-pusaka yang seperti ini sudah sangat langka bos. Ini kalau menurut saya ini tanggungnya ini Tuban Mojo ya, kalau menurut saya. Dan ini pusaka-pusaka yang sangat bagus, tentengannya juga enak. Dan bukan hanya tentengannya yang enak bos ya, ini kemarin dapatnya juga, ya Allah, ini pusaka kayak gini, ini mahalnya juga cukup lumayan. Jadi
kadang-kadang ini saya kasih penjelasan, saya kasih wawasan untuk Anda. Kadang-kadang ada orang itu yang mengerti tentang mahar sebuah pusaka dan ada yang tidak mengerti sebuah mahar pusaka. Mahar sebuah pusaka itu dilihat dari mana? Kalau saya dari sudut pandang personal saya itu, suatu pusaka itu saya nilai dari satu, dari garaknya, dari besinya, dari kualitas pamornya, juga dari pamornya sendiri, dan nomor dua dari warangkanya. Warangkanya ini bagus apa enggak? Kalau sudah bajunya bagus, isinya bagus, ya jelas kualitasnya agak mahal, nah jelas mahal gitu aja. Dan juga kita memahami sebuah pusaka itu bukan hanya melihat dari itu aja. Kita ini menghormati karya dari nenek moyang kita, bos. Karena apa? Karena beliau itu menciptakan sebuah pusaka itu tidak gampang. Seni lipat dari pusaka itu tidak gampang, bos. Besi yang beberapa kilo dibakar di radius api yang sangat tinggi dan ditempa hanya menjadi ya sekeping lah, dan akhirnya menjadi pusaka. Dan itu pun dilipat berkali-kali dan dihantam oleh palu itu sampai beberapa kali. Itu capek, bos. Kalau orang biasanya nggak biasa gitu pasti peyok, pasti tangannya sakit, nggak akan kuat gitu. Dan makanya kita memahami sebuah pusaka itu juga saya lihat dari itu tadi. Dan juga jangan salah, kita juga cari pusaka ini nggak gampang, bos. Saya jarang sekali cari pusaka di online, itu saya jarang. Saya lebih suka langsung hunting ke desa-desa, dan itu kita ke sana itu ya ada yang deket, ada yang jauh, bos. Nggak peduli panas, nggak peduli hujan, nggak peduli ada petir, yang penting kita cari barang, cari sebuah pusaka yang bagus. Untuk apa? Untuk kita lestarikan. Dan kalaupun ada yang mau memahari, silakan kalau cocok. Dan saya banyak juga pemahar-pemahar saya yang saya bilang, buat apa jangan kok pengen pusaka banyak-banyak? Sebenarnya nggak perlu begitu. Sebenarnya cukup sampai itu cari pusaka yang lumayan berkelas, 1 atau sampai 10 biji ya udah. Tapi kalau jenengan kolektor, monggo. Siapa seorang penjual yang tidak senang barang dagangannya dibeli dan laris dibeli semua? Ya pasti senang. Tapi saya tidak seperti itu, bos. Ya ini mohon maaf, bukannya saya sombong, bukannya saya begini, enggak. Ini real dari pemikiran saya sendiri. Jadi seorang kolektor atau seorang penjual pusaka atau barang antik itu harusnya jujur dan harusnya juga mempunyai sifat yang kalau iya ya iya, kalau enggak. Komitmennya harus tinggi. Jangan kita sudah dimahari orang, nanti harganya agak rendah dan ada yang lain yang mau harga tinggi, kita urungkan yang di harga rendah, kita ambil yang di harga tinggi dengan banyak alasan. Kadang-kadang yang pusakanya patah padahal nggak patah, ada yang warangkannya cuwil lah padahal hasilnya nggak ada apa-apa, coba kepingnya harga tinggi. Itu nggak bener. Dan saya dari dulu kira-kira 10 tahun lebih saya menjadi seorang kolektor atau juga orang yang uri-uri budaya pusaka ini. Kalau ada yang memahari ya sudah, kalau sudah deal ya sudah. Saya nggak mau di-deal sama orang lain lagi, saya nggak mau. Walaupun itu harganya masih ada yang mau tinggi, saya nggak mau. Karena apa? Saya juga punya komitmen. Biar apa? Biar mulutnya ini nggak celometan, bos. Dan jujur itu lebih baik.
Tapi ada yang lebih baik lagi dari jujur, apa? Temen. Wong temen bakal dinemu. Jadi orang yang beneran itu bakal ketemu dengan apa? Dengan segalanya. Oke bos, sampai sini dulu. Saya mohon maaf apabila tadi ada kata-kata saya yang salah dalam review 2 benda pusaka saya ini. Dan saya ucapkan terima kasih buat Anda semua yang telah mensupport channel saya, terkhususnya subscriber saya yang dari Surabaya, dari Sidoarjo, dari Krian, dari Jombang, dari Nganjuk, bahkan dari Madiun, Tulungagung, dari Kediri juga, dan dari Solo, dari Jogja, juga dari Semarang, juga dari Jambi, juga dari Medan, dan pokoknya semua subscriber saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih untuk support dan dukungan Anda, dan juga untuk subscriber saya yang ada di luar negeri, yang ada di Jepang, yang ada di Korea, yang ada di Suriname, juga yang ada di Brunei Darussalam. Pokoknya semuanya subscriber saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga Anda semua sehat walafiat, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diberikan kelimpahan rezeki. Sampai sini dulu bos, nanti ada lagi video-video saya yang lain. Jangan lupa dukung terus channel saya ini, dan kalau Anda suka dengan video-video saya, mohon di like, di subscribe, dan di komen, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar apa? Agar Anda mendapat notifikasi video-video kami yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya.